رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumu'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nikmat aman adalah nikmat yang kadang dilupakan oleh sebagian manusia. Sebagian manusia menatap nikmat yang ada pada diri orang lain, sibuk mengurusi nikmat yang sedang dipegang oleh tetangganya, nikmat yang sedang dikantongi oleh saudaranya, sementara dia mendapatkan nikmat yang besar, namun dia tidak menyadari kalau nikmat tersebut sedang ada pada dirinya. Aman jamaah. Anda keluar dari rumah Anda, pergi ke kantor Anda dalam keadaan aman. Anda enggak takut anak Anda akan diculik, istri Anda akan diperkosa. Walhamdulillah, aman jamaah. Anda bisa beraktivitas dalam keadaan Anda aman, tidak akan direnggut nyawa Anda, tidak akan direnggut pula nyawa anak-anak dan istri Anda. Aman jamaah. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wajib buat kita untuk melestarikan nikmat aman ini. Aman bagi negeri kita, aman bagi negara kita, aman bagi lingkungan kita, dan aman bagi negeri yang kecil yang ada di dalam rumah kita. Anda pemimpin bagi mereka, Anda pemimpin bagi istri Anda pemimpin bagi anak-anak Anda kepala negara dalam rumah tangga Anda. Jaga keamanan di dalamnya. Bagaimanakah cara mendapatkan keamanan? Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan banyak di dalam ayatnya. Cara mendapatkan keamanan itu mudah jamaah. Anda tinggal ikhlaskan peribadatan Anda hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebaliknya, jangan sampai Anda meninggalkan peribadatan kepada Allah, maka Allah akan limpahkan, Allah akan berikan kepada Anda huru-hara di dalam rumah tangga, huru-hara di dalam lingkungan rumah tangga, huru-hara bahkan di dalam negeri. Tsunami, gempa, longsor. Apa sebabnya? Kenapa kok terjadi hal-hal yang demikian? Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam dalam Al-Quran surat Ar-Rum, dia katakan: "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, telah nampak kerusakan di lautan. Lautan meluap airnya, tsunami, bumi pun menjadikan hancur disebabkan karena gempa. Bima kasabat aydin nas. Petir cuman makhluk jamaah, tsunami cuman makhluk jamaah, laut ciptaan Allah makhluk jamaah, bumi, tanah, gempa itu ciptaan Allah jamaah. Kenapa mereka bisa bergerak? Ada yang memerintahkannya. Kenapa Allah perintahkan bumi bergerak? Kenapa Allah perintahkan laut meluap? Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah-ulah mereka manusia. Disebabkan karena tindak tanduk mereka manusia, yang mereka melanggar perintah kami, yang mereka keluar daripada ketaatan kepada kami. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya kami menimpakan kepada sebagian mereka, supaya mereka sadar. Sekuat apapun mereka, maka sungguh manusia tidak akan pernah bisa melawan Allah tabaraka wa ta'ala. Sekuat apapun mereka, secanggih apapun senjata yang mereka miliki, maka sungguh mereka tidak akan pernah bisa melawan Allah tabaraka wa ta'ala.
la'allahum yarji'un. Adapun sebagian mereka orang yang menyaksikan di belahan timur, di belahan barat, di selatan atau utara terjadi berbagai macam bencana, la'allahum yarji'un, maka yang menyaksikan dia bisa kembali kepada Allah. Astagfirullah, jangan kau hina kami ya Allah, jangan kau azab kami ya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara pangkal keamanan adalah ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, pangkal musibah, pangkal malapetaka ketika seorang hamba berani menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ketika Allah disamakan dengan malaikatnya, ketika Allah disamakan dengan nabinya, ketika Allah disamakan dengan orang saleh, ketika seorang memberikan ritual ibadah yang khusus milik Allah tapi dia berikan kepada selain Allah, syirik. Maka siapa yang mengesahkan Allah, aman. Siapa yang menyekutukan Allah, azab. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Aku utus Nuh, disebutkan dalam surat Al-Ankabut, فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 tahun dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan kepada tetangganya, dia katakan kepada orang-orang kampung yang ada di sekitarnya, dia katakan kepada manusia secara umum, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adab yaumin azim. Hai kaumku, yuk kita beribadah kepada Allah semata. Esahkanlah Allah di dalam peribadatan. Sungguh kau itu tidak punya sesembahan kecuali Dia. Kau tidak punya pencipta kecuali Dia, karena itu sembahlah Dia saja. Inni akhafu alaikum, aku khawatir kalau kau menyekutukan Dia, kau akan tertimpa azab dari Allah pada hari yang sangat besar. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am, pangkal keamanan dan merupakan pangkal hidayah itu ketika seorang hamba mengikhlaskan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda ingin mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga Anda, esahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Anda ingin mendapatkan kemudahan dalam urusan Anda berniaga, bisnis atau urusan kantor pekerjaan Anda, esahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Apabila Anda ingin mendapatkan negeri Anda adem ayem, aman lagi tentrem, esahkan Allah Subhanahu wa taala. Sifatkan Allah dengan sifat-sifat yang layak baginya. Ibadahilah Allah dengan sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan mereka orang-orang yang beriman dan mereka enggak campur keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka enggak mau beribadah kecuali cuman untuk Allah semata. Ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah orang-orang yang aman. Jamaah, kalau kita berpikir tentang aman, kadang cuma sebatas dunia aja. Aman dari penyakit, aman dari kemiskinan, padahal masih ada sesuatu yang paling kita khawatirkan. Ada sesuatu yang paling ditakutkan oleh mereka manusia, azab kubur. Jamaah, ada fitnah di situ. Siapapun Anda, setinggi apapun pangkat Anda, sebanyak apapun pengikut Anda, tetap mungkar wa nakir akan bertanya kepada Anda, man rabbuka? Kau ketika di dunia siapa yang kau tuhankan? Ketika kau hidup di dunia, siapa yang kau sembah? Jika Anda termasuk orang-orang yang ahli di dalam ibadah, dengan mudah Allah katakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Adapun orang-orang yang beriman, yang mereka beriman sebagaimana mestinya, kami akan kuatkan hatinya, kami akan teguhkan hati mereka dalam kehidupan dunia, mati dalam keadaan istiqamah. Dalam kehidupan akhirat, sebagian para ulama tafsir, ketika seorang didatangi dua tamu, mungkar wa nakir, ketika dia bertanya man rabbuk, maka Allah teguhkan hatinya, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Tuhanku
sesembahan yang aku menyembah dengannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang beriman dan dia tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan, Allah janjikan satu, aman jemaah. Keamanan di dunia dari kesesatan, keamanan di dunia dari kesyirikan, dan keamanan daripada fitnah kubur. Allah akan masukkan dia ke dalam nikmat kubur. Allah akan lapangkan kuburannya. Allah akan berikan cahaya pada kuburannya. Dan yang lebih hebat daripada itu, Allah akan jauhkan daripada azabnya, dan Allah akan masukkan ke dalam rahmatnya, disebabkan karena iman dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dengan janji yang kedua, wahum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah di dunia, dia tidak menyimpang. Di barzakh dia tidak akan menyimpang, dan ketika dia dibangkitkan, dia menghadap kepada Allah, maka dia akan masuk dalam rombongan manusia-manusia yang berucap kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf. Dia katakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ucapan yang pertama kali diucapkan, ucapan yang pertama kali dilontarkan oleh para penduduk surga, alhamdulillah, segala puji cuman milik Engkau ya Allah, alladzi hadana li hadza, Kaulah yang telah membimbing kami ya Allah masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadi, sekali-kali ya Allah kita enggak mendapatkan hidayah, laula an hadana Allah, kalau bukan hidayah dari Engkau ya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jika anda mendambakan keamanan dan hidayah, maka esakkanlah Allah di dalam ibadah. Anda ingin mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan anda, di dalam berumah tangga, di dalam bisnis, berniaga, dengan pekerjaan-pekerjaan anda, dengan harapan-harapan anda, dengan impian-impian anda, maka anda esakkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anda akan mendapatkan keamanan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya ada satu penduduk negeri, seandainya ada satu desa, seandainya ada satu kampung, ada satu RT atau satu keluarga yang paling kecil sekalipun, amanu, beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wattaqau, dan dia bertakwa kepadanya, dia berupaya untuk melaksanakan, dia berupaya untuk menunaikan apa yang diwajibkan sama Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia berupaya untuk meninggalkan segala macam sesuatu yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. La fatahna alaihim barakatim minas sama', aku akan bukakan berkah dari atas langit untuk keluarga tersebut, untuk kampung tersebut, untuk desa tersebut, untuk negeri tersebut. Kami akan bukakan pintu-pintu berkah kami dari atas langit. Wal ardi, demikian pula bumi, kami akan buka seluruh berkah-berkahnya untuk negeri tersebut, untuk kampung tersebut, untuk desa tersebut, untuk rumah tangga tersebut. Amanu wa taqaw, iman dan amal salih, iman dan juga ketakwaan. Dan Allah bahkan berjanji, la yukhlifullahu wa'dahu, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, tidak akan pernah menyelisih janjinya. Allah mengatakan dalam surat Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah berjanji kepada kalian, dia berjanji kepada kalian, Allah berjanji kepada orang-orang mukmin di antara kalian. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Enggak cukup iman jemaah, Anda harus beramal dengan amalan yang saleh. Allah berjanji kepada kalian, satu, orang yang mukmin di antara kalian. Dua, wa 'amilus shalihat, dan beramal dengan amalan yang saleh. Enggak cukup iman dengan hati jemaah, enggak cukup iman cuma diucapkan dengan lisan. Aku beriman kepada Allah tapi enggak salat. Aku beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi enggak mau ngikut ajarannya.
nggak cukup jemaah. Wa amilus salihat, dia harus beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Allah menjanjikan buat mereka orang yang beriman dan juga orang-orang yang suka beramal dengan amalan yang saleh. Janji Allah 3. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan berikan kerajaan buat kalian. Allah akan kasih kekuasaan untuk kalian, sebagaimana kekuasaan ini pun pernah diberikan kepada Dzulqarnain, sebagaimana kekuasaan ini pun pernah kami berikan kepada Sulaiman alaihissalam, sebagaimana kerajaan ini, kekuasaan ini kami berikan juga kepada Daud alaihissalatu wassalam. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Aku akan kuatkan agama kalian. Agama kalian tidak akan ada satupun yang menodainya. Agama kalian tidak ada satupun manusia yang berani untuk mencercanya. Tidak ada satupun manusia yang berani untuk menghinakan agama engkau. Aku yang menguatkan agama kalian. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Rasa takut yang mungkin ada di dalam dada kalian, kekhawatiran kalian terhadap musuh-musuh kalian, kami akan rubah rasa takut itu menjadi aman, kata Allah. Allah mempersyaratkan 2 di sini. Allah mempersyaratkan 2. Allah katakan, "Falya'budunani la yusyrikuna bi syai'a." Jangan pernah kau menyekutukan diriku. Ibadahilah diriku, kata Allah, dengan ikhlas. Kalau kau salat, salatlah dengan ikhlas. Kalau kau bersedekah, sedekahlah dengan ikhlas. Kalau kau berjihad, jihadlah dengan ikhlas. Kalau kau berinfak kepada anak dan istrimu, maka infakkanlah dengan ikhlas. Wala yusyrikuna bi syai'a, dan jangan pernah kau coba-coba menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. 2 syaratnya. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal salih, Allah akan berikan kekuasaan. Allah akan berikan kemantapan di dalam agama. Allah akan berikan keamanan. Namun dia mempersyaratkan, "Falya'budunani." Hendaknya kalian beribadah kepada diriku saja satu. Dan hendaknya jangan coba-coba kalian untuk menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Akhirnya kita minta jamaah sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan keamanan untuk negeri kita, memberikan pemimpin-pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, yang rakyatnya pun cinta kepada pemimpinnya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan berkah kepada keluarga kita, kepada negeri kita, kepada masyarakat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di surganya. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salah.